apa yang ingin Mbak Nurul sampaikan kepada saya, atau apakah Mbak Nurul memiliki permasalahan atau keluhan yang ingin disampaikan? Jadi begini Mbak, saya itu seorang mahasiswa di semester 4 di salah satu PTN di daerah Tarakan. Nah, saya tuh dulu untuk punya teman kampus, teman perjuangan waktu SMA. Nah, itu tuh dulu tuh sama-sama punya cita-cita buat kuliah di S1 UNI negeri gitu ya Mbak. Nah, kita sering dulu belajar bareng-bareng, apa-apa bareng-bareng begitu, sampai di salah satu titik di tes, salah satu tes itu tuh saya yang keterima di salah satu PTN begitu. Tapi teman-teman saya itu melanjutkannya di PTS kebanyakan gitu, dan satu lingkungan itu PTN hanya saya Mbak. Nah, setelah itu sih saya akan diajak kumpul-kumpul bareng gitu. Nah, setelah diajak berkumpul bareng begitu tuh saya merasa ada jarak begitu, entah itu dalam pembahasannya. Tolong bagaimana gitu, mesti mereka bilang kayak gini, PTN sama PTS tuh sama-sama begitu, jadi itu sama aja kuliah di mana aja begitu. Terus setelah itu mereka juga bilang kalau sistem pendidikannya itu beda antara PTN dan PTS. Terus mereka yang sering bermasalah PTS dibully begitulah, istilahnya kasarnya begitu, kayak dibully. Apa sih kuliah di PTN sama aja kali itu. Terus banyakkan dulu perjuangan bareng ya. Bukan hanya itu Mbak, kalau saya juga kadang aku ngerasa kayak kalau ngumpul-kumpul sama dikacangin sendiri, atau mungkin sekali dua kali sih nggak diajak kumpul Mbak. Kayaknya itu tuh buat grup baru tanpa saya gitu loh. Makanya saya mikir kalau misalnya kumpul-kumpul hanya begitu saja kan membuang waktu. Jadi saya kadang buat tugas juga gitu di kumpul itu kan. Kalau misalnya sering-sering hanya sekedar itu saja kan menurut saya juga kurang begitu terisi manfaatnya begitu. Saya ingat sih kalau sekali-sekali buat tugas bareng malah dikata-katain, belum itu yang buat saya kecewain itu. Kok merasa kayak lah gini ya gitu. Kadang juga putus asa Mbak, ngerasain sih belajar. Kalau saya belajar pun dikira saya tetap begini gitu, hanya karena itu saya sampai putus asa, sampai nggak pengen ngelanjutin lagi gitu loh Mbak. Kayak gitu loh Mbak, kayak udah ngapain saya juga nggak diterima akan di teman-teman gitu. Apakah hal-hal yang Mbak Nurul sebutkan tadi merupakan hal-hal yang sangat mempengaruhi Mbak dalam rasa keputusan kurang percaya diri, dan apakah merasa kurang bersemangat untuk menjalani hari-hari dan kurangnya motivasi dalam diri Mbak? Sepertinya mungkin bisa dikatakan begitu ya Mbak, soalnya kan lingkungan saya itu pun nggak banyak bisa dikatain seperti itu. Saya juga tidak pandai buat bergaul kesana kesini. Tapi kalau bahasnya tuh sakit banget, orang terdekat kita juga yang dulu sama-sama berjuang bareng, kok ternyata setelah impian mereka yang pedas mas saya yang jadi korbannya gitu, musuhin dan lainnya sebagainya begitu. Sebelumnya pasti Mbak Nurul pernah memiliki pencapaian yang bagi Mbak Nurul itu pencapaian tersebut itu termasuk pencapaian yang luar biasa. Biasa pencapaian yang spektakuler dalam hidup Mbak. Apakah Mbak Nurul pernah memiliki pencapaian tersebut? Sekarang saya minta dicoba Mbak tuliskan pencapaian apa yang Mbak Nurul alami atau pernah Mbak Nurul dapatkan atau menambah raih. Coba tolong Mbak Nurul tulis. Nah, sudah tidak? Kalau sudah, saya minta tolong untuk membacakan. Tapi Mbak Nurul sebelum membacakan, Mbak Nurul pahami dan revisi dulu apakah hal tersebut dapat terurai kembali keesokan harinya, apakah bisa dikembangkan lagi keesokan harinya, seperti itu.
Saya punya teman dari SMA, teman seperjuangan yang sama-sama mengikuti serasi bersama sama di PTN. Terus hingga pengumumannya PTN itu tersampaikan dan hanya saya yang lulus. Terus setelah itu saya yang malah dikucilkan, merasa tidak dihargai serta dijauhi oleh teman-teman saya. Meski saya anak yang berprestasi, namun teman-teman saya malah tidak menghiraukan saya. Saya merasa putus asa, kurang yakin, saya menutup diri dan kurang percaya diri. Akibat dari hal tersebut, sebelum saya juga pernah menjuarai beberapa lomba pencapaian saya seperti menjadi juara 1 di Olimpiade Matematika, juara 1 di berpidato di tingkat provinsi, pernah mencapai lolos SBMPTN, terus ikut berbagai organisasi dari mulai OSIS, Pramuka, PMR. Mungkin udah sih seperti itu aja. Dari penjelasan Mbak Nurul tadi, sepertinya sebelumnya itu Mbak Nurul orangnya aktif, tetapi tadi Mbak bilang kalau pergaulan tidak baik. Di sini yang saya garis bawahi bahwa tadi bilang tidak memiliki teman seperti itu. Bukan dalam artian tidak memiliki satu orang pun. Akan tetapi di sini Mbak hanya bisa dikatakan beberapa. Di sini yang saya garis bawahi, Anda tegaskan kembali. Di sini kan baru pernah memiliki kejujuran dalam bidang berpidato, yang intinya berarti bahwa bisa berdialog di depan orang banyak. Tapi di sini Mbak Nurul memiliki krisis percaya diri akibat dari perkataan dari teman-teman Mbak tadi. Di sini sebaiknya itu lebih memilah lagi dalam memilih teman yang bisa mensupport keadaan Mbak, mana yang bisa membangkitkan merek perkembangan untuk Mbak Nurul, yang memberikan dampak baik untuk seharusnya nggak bisa memilih itu, lebih bisa menyaring lagi nantinya, baru juga memiliki kualitas diri yang lebih baik lagi. Dan di sini saya ingin mengikuti sebuah kalimat yang nantinya bisa Mbak Nurul ikut ya. Saya kuat, saya berani, dan saya bisa, saya memiliki kemampuan, saya tidak takut dengan apapun, untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih atas pencapaiannya. Yang dimiliki saya bangga dengan diri saya sendiri. Yang telah dimiliki saya bangga dengan diri saya sendiri. Ini semoga kalimat bisa memotivasi Mbak memiliki lebih kedepannya menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi, yang bisa mengembangkan potensi yang dimiliki, dan juga bahwa nantinya Mbak Nur bisa berkembang lagi menjadi orang yang berpribadi yang memang dapat memilih tipe pertemanan yang lebih baik lagi. Dan semoga setelah ini Mbak Nurul, kamu bisa memiliki peluang dan kesempatan besar dalam kehidupan Mbak Nurul, bisa memiliki pencapaian yang luar biasa kembali. Dan semoga Mbak Nurul terbantu atas adanya proses konseling ini. Terbantu sekali. Ada yang ingin Mbak sampaikan lagi? Mungkin itu saja yang akan saya terapkan. Apa yang tadi disampaikan semoga juga ditingkatkan kepercayaan diri saya semakin lagi. Ini saya ingin akan terbiasa dengan apa yang ada.
Terima kasih Mbak Nurul sudah berkenan jadi klien saya. Iya, terima kasih juga sudah menyelesaikan permasalahan saya. Bisa.